Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Mumtaz. Saya dari kelas 2F dan saya akan menjelaskan tentang hakikat filsafat komunikasi dalam mata perkuliahan etika dan filsafat komunikasi. Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Setiap individu tidak pernah terlepas dari aktivitas yang namanya komunikasi, bukan? Baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Dalam kajian ilmu komunikasi, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tapi juga sebagai proses penciptaan makna antara individu dan kelompok. Namun, untuk memahami komunikasi secara mendalam, diperlukan pendekatan dengan istilah filsafat. Maka dari itu, tokoh selain Plato, Aristoteles, dan Bertrand Russell menegaskan bahwa filsafat muncul ketika manusia meninggalkan kebebasan berpikir yang statis dan mulai mencari pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Selain itu, di sisi lain, pandangan serupa dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa filsafat berawal dari rasa kagum atau wonder dalam bahasa Inggris atau tauma dalam bahasa Yunani. Rasa kagum ini muncul dari suatu aporia, yaitu kondisi kebingungan atau jalan buntu dan memahami suatu persoalan. Dan membahas tentang filsafat yang dikaitkan dengan komunikasi telah dikemukakan oleh Anderson dalam pembahasan dari Taqiyuddin pada buku Filsafat Komunikasi. Filsafat komunikasi sejatinya berbeda dengan filsafat ilmu komunikasi. Secara mendasar, filsafat komunikasi membicarakan tentang hal-hal yang dianggap sentral dalam komunikasi, seperti pesan, pengirim pesan, penerima pesan, maupun hal lainnya. Selain itu, jenis dan model komunikasi juga dibicarakan sebagai bagian dari aspek filosofis tersebut. Selain itu, di satu sisi, Charles dan Muller berkata dalam penjelasan Dr. Dwi Kartika Esos MSI pada buku Filsafat Ilmu Komunikasi, menjelaskan bahwa komunikasi perlu dikaji dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi agar dapat dipahami secara utuh. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hakikat filsafat komunikasi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap fenomena komunikasi. Filsafat komunikasi merupakan cabang kajian yang berupa Filsafat komunikasi merupakan cabang kajian yang berupaya memahami komunikasi secara mendalam dan mendasar. Karena dalam ilmu komunikasi terdapat beberapa tahapan dan sejarah untuk menjadikan sebagai sebutan ilmu komunikasi. Dan ilmu komunikasi juga tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh West dan Turner dalam dalam perkembangan sejarah komunikasi tidak pernah dalam sejarah perkembangannya, komunikasi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan bidang lain seperti filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan teknologi. Oleh karena itu, komunikasi bersifat interdisipliner dan multidimensi. Ontologi juga merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan, apa itu komunikasi? Ontologi itu salah satu cabang filsafat yang ngebahas soal apa sih yang benar-benar ada di dunia ini? Atau lebih sederhananya, ngomongin tentang hakikat realitas dan keberadaan. Kata ontologi Kata ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada atau logos yang berarti ilmu. Dalam pakar filsafat ilmu dalam pakar filsafat ilmu komunikasi, Bapak Surya Sumantri dan pakar filsafat ilmu komunikasi, Bapak Surya Sumantri mengatakan ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang realitas dan keberadaan. Ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, ontologi dapat dimaknai sebagai ilmu tentang yang ada atau kajian mengenai hakikat realitas. Dan dalam konteks ilmu komunikasi, ontologi mencoba menjawab pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu sebenarnya komunikasi itu apa sih? Apakah komunikasi cuma sekedar proses kirim pesan dari satu orang ke orang lain? Atau lebih dari itu?
Kalau dilihat lebih mendalam, komunikasi nggak bisa cuma dipahami sebagai aktivitas mekanis kayak pengirim pesan terus diterima. Pandangan ontologis justru melihat komunikasi sebagai sesuatu yang lebih kompleks. Komunikasi itu bisa dianggap sebagai proses konstruksi sosial di mana manusia saling membangun makna melalui interaksi. Artinya, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tapi juga berperan dalam bentuk cara kita memahami dunia. Dari komunikasi lahir makna, identitas, bahkan cara kita melihat orang lain dan lingkungan sekitar. Lebih jauh lagi, ontologi komunikasi juga memandang bahwa realitas sosial yang kita jalani sehari-hari itu sebenarnya banyak dibentuk oleh komunikasi. Misalnya, norma budaya, sampai struktur sosial semuanya terbentuk dan dipertahankan lewat proses komunikasi, bukan? Jadi, bisa dibilang komunikasi itu bukan cuma alat, tapi juga realitas itu sendiri. Iya, ia nggak hanya terjadi dalam kehidupan manusia, tapi juga ikut membentuk kehidupan itu. Menurut Nabi Homsatun, dalam penjelasannya di dalam jurnal Dwi Rohma dengan judul Ilmu dalam Tinjauan Filsafat, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, mengatakan bahwa kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua, yaitu pertama, objek yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dirasakan, contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi. Berlawanan dengan objek materi, pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya, objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Dengan demikian, ontologi dalam ilmu komunikasi membahas tentang hakikat dari komunikasi itu sendiri, yang tidak hanya sebagai proses sederhana penyampaian pesan, tapi sebagai sesuatu yang lebih luas dan mendalam. Komunikasi dipahami sebagai realitas yang hidup dalam kehidupan manusia, yang berperan dalam membentuk makna, identitas, serta tatanan sosial. Melalui sudut pandang ontologis, komunikasi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas teknis antara pengirim dan penerima, melainkan sebagai proses sosial yang membangun cara manusia memahami dunia. Bahkan berbagai aspek dalam kehidupan seperti budaya, norma, dan struktur masyarakat terbentuk dan berkembang melalui komunikasi. Selain itu, kajian ontologi juga menunjukkan bahwa objek ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat nyata atau materi, tapi juga mencangkup aspek non-materi yang tidak bisa ditangkap oleh indera. Dengan demikian, pemahaman tentang komunikasi dan realitas menjadi lebih luas karena mencangkup dimensi fisik sekaligus non-fisik dalam kehidupan manusia. Selain itu, ada istilah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, yaitu terkait dari mana pengetahuan itu berasal, bagaimana cara memperolehnya, serta apa yang menjadi ukuran kebenaran dalam pengetahuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian filsafat ilmu komunikasi, epistemologi tidak hanya membahas isi pengetahuan, tetapi juga proses dan dasar yang membuat pengetahuan tersebut dapat dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang juga diungkap oleh Bapak Surya Sumantri, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, yaitu dari mana pengetahuan berasal, bagaimana ia dapat diperoleh, serta apa yang menjadi kriteria kebenaran pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan, dan logos atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat dimaknai secara teori pengetahuan. Selain itu, terdapat pendapat dari 5 orang jurnalis, yaitu Tilsep Jasnain, Bes Mardianti, Rusvitasari, Ratu Wardarita, dan Puspa Indah Utami.
dalam jurnal yang berjudul Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Pendidikan Islam di Indonesia. Mereka menyebut bahwa bahasan tentang epistemologi dan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu dimensi pengetahuan, sumber pengetahuan, dan penguji kebenaran. Pada dimensi pengetahuan ini, sering muncul beberapa pertanyaan, antara lain, apakah realitas dapat diketahui secara sungguh-sungguh? Bagaimana cara mengetahuinya? Tidaklah kebenaran tersebut relatif? Bagaimana Bagaimana relasi pada manusia dengan sebuah pengetahuan? Apakah manusia berperan penting sebagai penerima, partisipan, pengusaha, dan penghasil pengetahuan? Apakah sebuah pengetahuan yang murni, objektif? Apakah sebuah kebenaran yang bergantung kepada pengalaman manusia? Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai-nilai ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu komunikasi. Dalam kajian ini, ilmu tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang netral, tapi juga berkaitan dengan nilai etika dan tujuan yang ingin dicapai. Para pakar komunikasi mengemukakan bahwa terdapat tiga dimensi soal utama dalam aksiologi, yaitu satu, apakah suatu teori bersifat bebas nilai, dua, sejauh mana praktik peneliti memengaruhi objek yang dipelajari, dan tiga, sejauh mana ilmu berupaya menciptakan perubahan sosial. Selain itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, muncullah pernyataan penting mengenai sejauh mana political will atau kehendak politik turut campur tangan dalam menentukan teori-teori yang syarat nilai. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan, nilai, serta konteks sosial yang meliputinya. Dalam buku Filsafat sebagai Ilmu Komunikasi karya Profesor Dr. Nina W. Sham MS, dijelaskan bahwa ilmu komunikasi harus memiliki nilai guna etika serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, aksiologi menegaskan bahwa komunikasi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tapi juga harus mampu membawa kebaikan, perubahan sosial, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa aksiologi dalam ilmu komunikasi menekankan bahwa komunikasi tidak bersifat netral, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan tertentu. Ilmu komunikasi tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat, menciptakan perubahan sosial, serta berkontribusi bagi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian untuk penjelasan saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk penjelasan saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.